Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas beberapa rumus Excel. Yang pertama yaitu concatenate. Di rumus ini kita akan belajar bagaimana menggabungkan beberapa kata yang terpisah agar menjadi sebuah kalimat yang menyatu. Oke, di sini kita akan tuliskan dulu rumusnya yang diawali dengan tanda sama dengan. Jadi dalam menuliskan sebuah rumus kita mewajibkan untuk didahului dengan tanda sama dengan. Kemudian setelah rumus teraktifkan, maka kita mengikuti rumus tersebut sesuai dengan urutan-urutan yang telah disediakan. Di sini kita akan memilih beberapa kata yang akan kita gabungkan menjadi satu kalimat yang dipisahkan dengan tanda titik koma. Kemudian setelah selesai kita klik enter, dan ini hasilnya dari beberapa kata yang kita pilih nanti akan bergabung menjadi sebuah kalimat yang menyatu. Nah, untuk nomor-nomor berikutnya kita bisa membuat rumus secara instan dengan menarik tanda panah seperti ini. Itulah tadi cara penggunaan rumus dalam menggabungkan beberapa kata. Oke, selanjutnya di session ini kita akan bahas bagaimana cara memisahkan beberapa huruf dari sebuah kalimat pada bagian kiri, kanan, dan juga tengah. Oke, seperti biasa kita lakukan dulu pengetikan rumus dengan mendahului tanda sama dengan. Pada kali ini kita akan mengambil beberapa bagian huruf dari arah kiri, yaitu dengan rumus sama dengan left, kemudian buka kurung, dan dilanjutkan dengan aturan-aturan yang ada pada rumus left tersebut. Nah, pada bagian aturan 6 cards ini kita ketikkan berapa huruf yang akan kita ambil dari arah kiri. Di sini spasi ikut terhitung menjadi huruf. Setelah kita menyelesaikan aturan yang ada pada rumus tersebut, kemudian kita klik enter seperti rumus sebelumnya. Dan kita aplikasikan ke nomor-nomor berikutnya dengan mengklik tanda plus hitam. Kemudian kita lanjut ke pemilihan huruf dari arah tengah. Rumusnya yaitu sama dengan mid buka kurung. Setelah rumus teraktifkan, maka kita melanjutkan untuk mengikuti aturan-aturan rumus tersebut, yaitu pada start number kita ketikkan angka huruf yang akan kita mulai. Kemudian pada number card kita ketikkan angka huruf yang akan kita ambil dari sisi tengah. Kemudian setelah itu kita klik enter seperti rumus sebelumnya. Jika ada kesalahan dalam pengambilan rumus, maka kita bisa mengulanginya lagi dengan mengklik 2 kali sel tersebut. Kemudian setelah rumusnya jadi, kita bisa mengaplikasikan rumus tersebut ke nomor-nomor berikutnya. Dalam penduplikatan rumus, kita hanya bisa berpatokan dengan rumus yang telah kita buat pertama kali. Jadi ketika ada kesalahan dalam pengaplikasian rumus yang tidak seperti kita inginkan, maka kita bisa mengeditnya tanpa harus mengulang mengetikkan rumus dari awal. Jadi di sini saya akan mengedit beberapa rumus yang tidak sesuai dengan keinginan saya.
Kemudian kita lanjutkan rumus selanjutnya, yaitu pengambilan huruf-huruf dari arah kanan. Dan kita aplikasikan ke nomor-nomor berikutnya, dan juga kita akan edit seperti rumus-rumus sebelumnya. Kemudian untuk membedakan fungsi yang telah kita pelajari, saya akan memblok beberapa hasil dari rumus dengan warna kuning. Selanjutnya kita akan membahas beberapa rumus. Oke, sekarang kita lanjut membahas rumus 3, 4, dan juga 5. Oke, yang pertama ini kita akan membahas rumus ketiga, yaitu rumus yang membantu kita dalam mengelompokkan beberapa pilihan yang memenuhi satu syarat. Dalam kasus ini kita akan mengelompokkan beberapa siswa yang telah memenuhi syarat minimal nilai, yaitu sebesar 70. Pada aturan rumus logical text, kita tuliskan sel yang berisikan nilai, kemudian kita tuliskan nilai yang benar, yaitu kita tambahkan tanda besar, lebih besar, dan juga sama dengan. Setelah itu kita tambahkan value jika benar, kemudian kita tambahkan value jika salah. Jika aturan rumus telah terpenuhi semua, kemudian kita klik enter. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai 81 itu termasuk dalam kategori value tuntas. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa rumus yang telah kita siapkan tadi itu merupakan rumus yang benar. Kemudian kita aplikasikan rumus tersebut ke nomor-nomor berikutnya, yang kemudian nanti akan secara otomatis mengelompokkan value-value-nya tersendiri. Setelah saya cek kembali, alhamdulillah di sini tidak ada kesalahan yang terjadi terhadap rumus yang saya buat. Jika terjadi kesalahan pada rumus yang telah Anda buat, maka Anda bisa mengeditnya kembali dengan mengklik sel tersebut 2 kali. Oke, selanjutnya kita beralih ke rumus, yaitu banyak syarat namun satu pilihan. Di sini kita bisa lihat bahwa saya telah menuliskan beberapa syarat dan juga satu pilihan. Oke, mari kita mulai dulu penulisan rumus dari banyak syarat satu pilihan ini. Dalam menuliskan rumus yang mempunyai banyak syarat, maka setelah rumus if kita tambahkan lagi rumus and untuk memberi kode bahwa ada banyak syarat yang akan kita pilih. Nah, pada rumus N yang pertama ini saya masukkan 2 syarat yang umum, kemudian saya tambahkan rumus N kembali dan saya masukkan 1 syarat yang mempunyai beberapa kriteria, yaitu pada syarat usia yang minimal berumur 18 tahun sampai 30 tahun. Kemudian setelah semua syarat dimasukkan, maka selanjutnya kita memasukkan value jika benar dan juga value jika salah. Setelah selesai, kemudian kita klik enter. Kemudian kita cek kembali apakah rumus yang saya buat telah memenuhi syarat-syarat yang ada. Kemudian setelah saya rasa rumus yang telah saya buat itu sudah memenuhi persyaratan yang ada, saya duplikatkan rumus tersebut ke nomor-nomor berikutnya. Setelah saya cek kembali, ternyata ada salah satu nomor yang seharusnya merupakan value lolos, namun di sini bertuliskan value tidak lolos. Kemudian saya ubah lagi penulisan rumusnya, yaitu saya cek di bagian syarat umur.
Di situ ternyata tidak saya tulis sama dengan. Nah, maka secara otomatis jika memang salah, value-nya akan berubah. Oke, itu tadi adalah rincian rumus yang mempunyai banyak syarat namun satu pilihan. Selanjutnya kita beralih ke rumus terakhir, yaitu rumus yang mempunyai banyak syarat dan juga banyak pilihan. Di samping tabel sudah saya tuliskan beberapa syarat dan juga beberapa pilihan yang dituliskan berdasarkan nilai. Dalam menuliskan rumus banyak syarat dan banyak pilihan ini, kita tidak menggunakan rumus AND, akan tetapi kita menggunakan rumus if secara berulang. Oh iya, jangan lupa ketika kita menuliskan rumus dan menggunakan banyak pembuka kurung, maka kita juga wajib menutup kurung tersebut sesuai banyaknya. Kemudian setelah hasil keluar, kita duplikatkan rumus tersebut terhadap nomor-nomor berikutnya dan kita cek kembali apakah rumus tersebut berjalan dengan mulus. Jika tidak didapat kesalahan, maka rumus yang telah kita buat sudah memenuhi syarat-syarat yang ada. Oke, itu tadi 5 rumus Excel yang bisa saya berikan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.